pandemik informasi. Karena begitu masif hujatan, begitu masif ketidakpercayaan, begitu masif caci maki terhadap Departemen Keuangan yang kita baca di media sosial. Dan jujur, sekali lagi Bang Kicak kehilangan kata-kata. Barangkali syair pendek ini bisa menggambarkan bagaimana Bang Kicak mencoba memotret keadaan. Ketemu lagi kita di channel yang perlu imajinasi informasi gratis tidak bayar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudah-mudahan kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Menjadi orang baik itu biasa, menjadi orang biasa itu baik. Tetapi menjadikan kebaikan sebagai suatu kebiasaan itu baru luar biasa. Teman-teman, hidup hanya sekali, mari kita bikin berarti. Hidup hanya sesaat, ayo kita tebar manfaat. Hari ini Bang Kicak ingin berceloteh soal pernyataan Pak Menko Polhukam tentang pergerakan uang dana sebesar 300 triliun di Departemen Keuangan. Detail Pak Mahfud mengungkap ada korupsi di dalamnya, ada pencucian uang di dalamnya, dan itu menyangkut beberapa ratus orang. Dan Pak Mahfud juga menambahkan bahwa info tersebut beliau peroleh dari PPATK, dan PPATK juga menginfokan bahwa telah berkali-kali surat menyangkut hal tersebut dikirim ke Departemen Keuangan tetapi tidak mendapatkan respon. Pernyataan ini tentu mendapat sambutan yang luar biasa, bikin heboh di masyarakat, di media mainstream, media sosial. Minggu-minggu ini percakapan publik didominasi oleh informasi tersebut. Dan ujungnya adalah berbagai penghakiman demi penghakiman, berbagai bully dan segala macam tertuju ke arah Departemen Keuangan. Dan Bang Kicak sangat khawatir ini akan menimbulkan ketidakpercayaan secara masif terhadap departemen di saat-saat departemen tersebut sedang berjuang mati-matian untuk mengumpulkan pendapatan sebagai pembiayaan semua kegiatan di negeri ini, baik dari pajak maupun bea cukai. Ujung dari katakanlah kontroversi, katakanlah tsunami berita yang dikeluarkan oleh Pak Mahfud MD, tsunami informasi yang dikeluarkan oleh Pak Mahfud MD adalah anti klimaks dengan adanya pernyataan Kepala PPATK bahwa dana tersebut atau uang sebesar 300 triliun tersebut bukanlah korupsi atau pencucian uang yang dilakukan oleh pegawai Departemen Keuangan, tetapi itu adalah uang atau transaksi pencucian uang yang menyangkut TPPU, tindak pidana pencucian uang, yang predikat krimnya, yang tindak pidana asalnya ditangani oleh Departemen Keuangan. Sebagaimana kita tahu bahwa di Departemen Keuangan terdapat dua instansi yang memiliki otoritas untuk menyidik, yaitu Direktorat Bea Cukai dan Direktorat Jenderal Pajak. Tadi kita fokus membicarakan, mendiskusikan terkait dengan statement yang teman-teman sudah ketahui selama ini adanya transaksi yang 300 triliun. Nah, perlu saya sampaikan bahwa seperti yang teman-teman pahami, Kementerian Keuangan adalah salah satu penyidik tindak pidana asal dari tindak pidana pencucian uang, sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 tahun 2010. Sehingga dengan demikian, setiap kasus yang terkait dengan kepabeanan maupun kasus yang terkait dengan perpajakan, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan. Nah, dalam kerangka itu perlu dipahami bahwa ini bukan tentang adanya abuse of power ataupun adanya korupsi yang dilakukan oleh pegawai dari Kementerian Keuangan. Tapi ini lebih kepada tusi Kementerian Keuangan yang menangani kasus-kasus tindak pidana asal yang menjadi kewajiban kami pada saat kami melakukan hasil analisis, kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti. Sekali lagi saya tegaskan bahwa dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal dari kepabeanan cukai dan perpajakan, disitulah kami menyerahkan yang namanya hasil analisis ataupun hasil pemeriksaan kepada Kementerian Keuangan untuk ditindaklanjuti dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asalnya.
Jadi sekali lagi kami tegaskan selaku Kepala PPATK kepada teman-teman, jangan ada salah persepsi di publik bahwa yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan itu bukan tentang adanya penyalahgunaan kewenangan atau penyalahgunaan atau korupsi yang dilakukan oleh pegawai oknum di Kementerian Keuangan, tapi lebih kepada kasus-kasus yang kami sampaikan kepada Kementerian Keuangan dalam posisi Kementerian Keuangan sebagai penyidik tindak pidana asal pencucian uang yang diatur di dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010. Bang Kicak kehilangan kata-kata untuk mendeskripsikan peristiwa atau fenomena apa sebenarnya yang sedang terjadi. Ini sudah menyangkut, kalau boleh dibilang, adalah pandemik informasi. Karena begitu masif hujatan, begitu masif ketidakpercayaan, begitu masif caci maki terhadap Departemen Keuangan yang kita baca di media sosial. Dan jujur, sekali lagi Bang Kicak kehilangan kata-kata. Barangkali syair pendek ini bisa menggambarkan bagaimana Bang Kicak mencoba memotret keadaan yang terjadi di negeri ini. Puisi ini Bang Kicak beri judul Informik Melumpuhkan Akal Sehat. Di negeri antah berantah, disinformasi bak air bah. Banyak terjadi karena latah, tak jarang juga karena terupiah. Kisah berawal di Bukit Tinggi. Di warung tenda Sri Mulyani, Atta memesan semangkok mie karena perutnya lapar sekali. Seekor cicak merayap tenang, kaget merasa tenda bergoyang. Lalu lompat sambil melayang, jatuh ke mangkok yang terhidang. Si Atta kaget, mie-nya terpapar. Lalu teriak Mbak Halilintar, dasar cicak kurang ajar, mie-nya tolong ganti yang anyar. Babi mendengar Atta mengumpat saat kebetulan sedang lewat. Ia mengangguk kuat seakan paham yang ia lihat. Bak seorang pembaca berita pada Cecep Badu bercerita, ada cicak di mie-nya Atta, di warung Sri kejadiannya. Cecep merasa paling hebat karena punya berita hangat. Lalu cerita dengan semangat pada siapa di mana tempat. Si Sri gak punya otak, jualan mie dicampur cicak. Jangan-jangan juga kecoak. Pantas saja hartanya banyak. Beberapa hari peristiwa lewat, cerita mengalir makin hebat. Warung Sri sepi peminat akibat informasi tidak akurat. Begitu banyak sama seperti dalam kehidupan sehari-hari. Akibat lisan tak terkendali, orang lain menanggung rugi. Wahai kawan bijak bestari, belajarlah dari warung Bu Sri. Jika mendapat suatu informasi, tabayun dulu sebelum berbagi. Tabayun dulu sebelum berbagi. Mudah-mudahan puisi pendek ini bisa membukakan pencerahan kepada kita bahwa dari manapun sumber informasi tersebut, baik dari orang yang tidak kita kenal maupun dari orang yang kita kenal, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah tabayun. Kita gunakan akal sehat untuk mengakses informasi tersebut, untuk menguji kebenarannya, kevalidannya. Jangan asal menggoreng, asal berkomentar, asal ceplas-ceplos. Ingat, mulutmu adalah harimaumu yang akan mencengkram kepalamu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat dan tetap semangat.